Pemirsa, tim Subdit 4 di Tipidir Narkoba Barreskrim Polri bekerja sama dengan Bea Cukai Bengkalis ini membongkar jaringan pengedar narkotika internasional dengan barang bukti 20 kg sabu Malaysia Indonesia. Dua pelaku tak berkutik saat dibekuk tim operasi gabungan Barreskrim Polri dan Bea Cukai Bengkalis di depan Balai Penyuluhan KB, Jalan Puskesmas, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Angkat barang udah diterima, 20 paket sabu yang disimpan dalam tas ransel diamankan dari tangan kedua tersangka Bobby Leoza Herlianda dan Andre Febrianda. Narkotika tersebut dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Kasubdit 4 Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Handik Zusen, telah memantau dan mengintai sekitar kawasan perbatasan Bengkalis. Hasil interogasi, salah satu tersangka Bobby mengaku hanya diperintah seorang berinisial Angel yang kini masih diburu polisi. Sementara Andre mengaku hanya memberi tumpangan dan tak mengetahui soal muatan narkoba. Kini keduanya dibawa ke markas Barreskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas menguji laboratorium barang bukti yang disita. Operasi ini sekaligus membongkar modus penyelundupan narkotika jaringan internasional jalur perairan Bengkalis. Di Jakarta Selatan, Helmi Sembati melaporkan. Pemirsa, polisi menekan peredaran narkoba jenis sabu melalui razia narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. 81 pelaku yang terdiri dari kurir dan pengedar sabu ditangkap dalam kurun waktu 2 pekan. Ya, padamu iki yo, kok kadang-kadang mau buka. Maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah pedesaan dan perkampungan di pinggiran kota Sidoarjo ditindaklanjuti dengan razia narkoba. Dalam waktu 2 pekan, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil menjaring puluhan kurir, pengecer, dan pengedar narkoba. 81 orang berhasil ditangkap dalam razia narkoba itu. Dari 81 pelaku yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan residivis kasus yang sama yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. 150 gram sabu disita dari razia narkoba itu diharapkan dapat menekan angka peredaran narkoba yang meresahkan warga di Sidoarjo. Ada 81 tersangka terdiri dari 77 laki-laki dan 4 perempuan. Modusnya ada yang mereka mengambil ranjauan, ya. Lalu ada yang mereka yang mengedar secara langsung, lalu ada juga yang disimpan di tempat-tempat tertentu untuk diedarkan ke wilayah tertentu. Mereka jaringan atau gimana, Dan? Ada yang terlibat jaringan dan ada yang tidak terlibat jaringan. Tidak ada pemberlakuan khusus bagi pengedar atau kurir narkoba yang tertangkap karena pasal yang disangkakan sama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan Jalan Diponegoro menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Aksi digelar menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Dalam aksi, para pendemo memblokade Jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan ya tidak ada order, malah banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah. Persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Masa mengancam akan menggelar aksi kembali apabila tuntutannya tidak digubris. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan.
Tak hanya satu, polisi menangkap 4 pelaku. Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di Jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat. Di depan gang, terus yang satunya itu agak jauh. Setelah saya masuk ke gang, yang membawa sajam itu langsung lari ke depan saya. Itu udah menodongkan senjatanya. Waktu itu saya langsung merebutkan sepeda saya ke pelaku. Terus saya lari mengambil kunci itu. Di wilayah Bangkalan yang bersangkutan sudah pernah diamankan di tahun-tahun sebelumnya dan menjalani 1 tahun 6 bulan. Mereka melakukan aksinya, tadi disampaikan, hasilnya digunakan untuk judol dan juga hal-hal negatif lainnya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Petugas langsung melakukan sidak di dalam lapas tersebut. Petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset, maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Ya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Ya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang guru madrasah diniyah atau Madin di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terpaksa menandatangani surat pernyataan bermaterai dan harus membayar denda hingga 25 juta rupiah usai menampar siswa yang kurang ajar. Lantaran tidak mampu membayar, sejumlah guru melakukan donasi dan terkumpul uang sebesar 12 juta rupiah dan untuk diberikan kepada orang tua siswa tersebut. Inilah video amatir yang viral di media sosial yang terlihat guru Madin Raudatul Mu'alimin Demak, Jawa Tengah menandatangani surat bermaterai yang kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan orang tua siswa. Dalam surat tertulis Ustadz Zuhdin harus bersedia membayar sejumlah denda jika harus damai karena telah menampar siswanya. Diketahui peristiwa terjadi pada Mei lalu di mana siswa berinisial D bermain lempar-lemparan sandal dan mengenai kepala Ustadz Zuhdin. Serandal ngoten balik lempar ngoten. Itu napane keras atau pelan? Wah, jane lempare kula niku lempar mendidik niku pun biasa no, Mas. Saestu mendan mboten nate kula 30 tahun lempar mendidik nganti ana sing tatu mboten wonten blas. Buntut viralnya kasus membuat banyak orang bersimpati kepada guru Madin tersebut. Dari Demak, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.